Jadi teman-teman, hari ini hari yang cukup panjang karena ada 7 pertemuan KTT pada hari ini, yaitu ASEAN dengan RRT, dengan Korea Selatan, dengan Jepang, kemudian ASEAN Plus 3, kemudian dengan Australia, India, dan juga Kanada. Nah, saya ingin menyampaikan di dalam semua pertemuan tersebut pesan untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan selalu disampaikan Pak Wapres. Jadi di semua pertemuan Pak Wapres terus menyampaikan pentingnya kita semua menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Karena pesan ini menjadi semakin penting melihat situasi dunia saat ini, di mana di berbagai belahan dunia terjadi konflik dan perang. Dan Bapak Wapres menyampaikan bahwa perdamaian itu adalah sesuatu yang harus diupayakan dan karena perdamaian tidak jatuh dari langit atau ada begitu saja. Jadi sekali lagi budaya bicara, dialog yang terus dibangun oleh ASEAN sangat diharapkan karena kita yakin bahwa itu akan berkontribusi banyak dalam upaya kita memelihara perdamaian di kawasan. Selain masalah perdamaian dan stabilitas, pesan generik lain yang disampaikan oleh Pak Wapres adalah prioritas kerjasama dengan negara-negara tersebut, termasuk diantaranya adalah pengarus utamaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Jadi di setiap pertemuan, hampir di setiap pertemuan ASEAN dan ASEAN Plus, baik Plus One maupun APT, isu mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific selalu disebut oleh para leaders. Kemarin sudah saya jelaskan turunan di KTT ini bentuknya seperti apa. Nah, beberapa kerjasama ekonomi yang juga disampaikan pentingnya oleh Pak Wapres secara generik adalah kerjasama di bidang transisi energi, ketahanan pangan, kemudian Pak Wapres juga menyampaikan bahwa kerjasama ekonomi ini menjadi sangat penting artinya untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan pertumbuhan atau epicentrum of growth. Nah, di beberapa ASEAN Plus, Bapak Wapres juga mengangkat mengenai masalah isu Palestina. Utamanya adalah dengan Korea Selatan, Jepang, dan Australia yang intinya beliau juga meminta negara-negara tersebut untuk dapat segera mengakui Palestina. Jadi pesan Palestina juga dibawakan oleh Pak Wapres hampir di setiap pertemuan, tapi khusus dengan Korea Selatan, Jepang, dan Australia, Pak Wapres menyampaikan dorongan agar pengakuan terhadap negara Palestina dapat segera dilakukan. Nah, rekan-rekan, secara singkat saya ingin masuk ke masing-masing pertemuan ASEAN Plus 1 maupun APT. Di ASEAN RRT, Bapak Wapres mengatakan bahwa dalam situasi ketidakpastian, dunia sedang banyak ketidakpastian, tapi kalau kita lihat perdagangan ASEAN dengan RRT terus meningkat dan mencapai 702 miliar US dollar tahun lalu. Nah, kuatnya kerjasama ekonomi ini sangat diyakini akan dapat terus diperkuat jika sekali lagi Pak Wapres mengatakan kita mampu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, di dalam kaitan ini Pak Wapres menekankan 3 hal di dalam statementnya. Yang pertama, balik lagi ASEAN RRT harus bekerja keras untuk menjaga perdamaian stabilitas dan Indonesia mendukung dilakukannya trilateral meeting antara RRT, Jepang, dan Korea Selatan yang dilakukan pada bulan Mei yang lalu. Karena pertemuan trilateral antara 3 negara ini memberikan tambahan kontribusi terhadap upaya kita untuk menjaga perdamaian stabilitas kawasan. Yang kedua, dengan ASEAN RRT, Pak Wapres juga menyampaikan mengenai situasi di Laut Cina Selatan yang Pak Wapres tekankan pentingnya sekali lagi bahwa sengketa harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi dengan menerapkan hukum internasional
utamanya UNCLOS 1982, dan Pak Wapres juga menyarankan pentingnya reaktivasi jalur komunikasi langsung antara para pejabat RRT dan ASEAN, yang sebenarnya jalur komunikasi langsung ini sudah disepakati sejak 2016 penting untuk direaktivasi guna mencegah insiden di Laut Cina Selatan. Hal ketiga yang disampaikan Pak Wapres adalah pentingnya penguatan kemitraan inklusif dan berkelanjutan. Nah, di dalam hal ini Pak Wapres menyambut baik penyelesaian substansial negosiasi peningkatan perjanjian perdagangan ASEAN RRT 3.0 atau singkatannya ACFTA 3.0. Sebagai informasi teman-teman, upgrade ACFTA ini tidak hanya memperbarui komitmen lama terkait kepabeanan, standar dan regulasi teknis serta sanitary dan phytosanitary, tetapi juga mempromosikan dukungan bagi UMKM dan area baru seperti rantai pasok, kemudian ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan semakin menjadi katalis peningkatan perdagangan ASEAN RRT. Nah, di dalam pertemuan ASEAN RRT hasilnya adalah 9 dokumen, di antaranya terkait dengan smart agriculture, pembangunan ekosistem digital, dan juga penanganan online gambling. Sementara itu ASEAN ROG tahun ini tepat 35 tahun kemitraan ASEAN ROG, dan ini merupakan waktu yang tepat bagi kedua pihak ASEAN dan ROG untuk meningkatkan status kemitraannya. Jadi di tahun ini status kemitraan menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau CSP. Nah, di dalam pertemuan dengan ROG, Pak Wapres mengangkat 2 poin utama. Yang pertama adalah pentingnya percepatan transisi energi. Pak Wapres menyampaikan bahwa ASEAN memerlukan investasi hijau sebesar 726 juta sampai 1 miliar US dollar. Karena itu ASEAN ROG harus dapat mendorong pendanaan inklusif dan penyediaan teknologi energi bersih yang efektif. Yang kedua, Pak Wapres menekankan pentingnya stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sekali lagi, masalah stabilitas itu ditekankan kembali oleh Pak Wapres. Pertemuan ASEAN ROG menghasilkan 5 dokumen kerjasama, termasuk komitmen bersama untuk melakukan percepatan transisi energi dan menjaga stabilitas kawasan. Dengan Jepang, Pak Wapres menggarisbawahi pentingnya kemitraan yang berorientasi ke depan dengan 3 area kerjasama yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah ekonomi hijau. Dukungan Jepang sangat diperlukan khususnya melalui mekanisme pembiayaan inovatif dan transfer teknologi yang rendah karbon. Yang kedua adalah transformasi ekonomi digital. Pak Wapres mengharapkan dukungan bagi penguatan keterampilan masyarakat dan integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital. Dan yang ketiga, Pak Wapres sampaikan apresiasi kepada Jepang atas dukungannya terhadap AOIP. Untuk ASEAN Jepang ini ada dokumen yang dihasilkan, yaitu chair statement, dan yang satu lagi adalah kemajuan implementasi kerjasama persahabatan ASEAN Jepang. Pertemuan berikutnya adalah APT ASEAN Plus 3. Pak Wapres kembali menekankan agar ketiga negara tersebut dapat menjadi jangkar stabilitas dan jangkar kemakmuran bagi kawasan. Karena itu penting agar APT juga dapat memperkuat berbagai mekanisme regional yang tanggap dan adaptif terhadap perkembangan di kawasan seperti Chiang Mai Initiative dan jalur hotline antara otoritas maritim untuk merespon apabila terjadi krisis di laut. Pak Wapres juga mendorong optimalisasi RCEP
untuk integrasi ekonomi yang lebih mendalam dan menyambut baik pernyataan bersama EPT tentang konektivitas rantai pasok regional. Untuk pertemuan EPT ini ada 8 dokumen yang dihasilkan dengan fokus utama yaitu berbagai upaya untuk peningkatan kerjasama ekonomi termasuk terkait rantai pasok dan konektivitas. Sementara dengan Australia, tahun ini Indonesia menjadi koordinator bagi kemitraan ASEAN Australia untuk periode 2024-2027. Di tahun lalu, sampai tahun lalu kita menjadi koordinator ASEAN US. Jadi tahun ini sampai 2027 kita menjadi koordinator kemitraan ASEAN Australia. Nah, di dalam konteks ini mewakili negara-negara ASEAN, Pak Wapres mengangkat beberapa prioritas kerjasama yang akan didorong. Pertama, di pilar politik dan keamanan, memajukan upaya penanganan terorisme dan juga kejahatan transnasional. Di pilar ekonomi, mendorong implementasi efektif dari berbagai perjanjian ekonomi seperti RCEP, kemudian ASEAN Australia New Zealand FTA, dan juga Australia Southeast Asia Economic Strategy TO 2040. Jadi Australia Southeast Asia Economic Strategy ini adalah strategi dari Australia yang menjadikan Southeast Asia menjadi salah satu prioritas atau jangkar untuk meningkatkan kerjasama ekonomi sampai tahun 2040. Yang ketiga, untuk pilar sosial budaya, ASEAN akan terus ASEAN mendorong untuk ditingkatkannya kerjasama di bidang pendidikan, budaya, dan peningkatan people-to-people contact, termasuk optimalisasi ASEAN Australia Center. Selain tadi mengatasnamakan ASEAN, dalam kapasitas sebagai Indonesia, beliau menambahkan 2 hal. Yang pertama adalah pentingnya kita menghindari kebijakan pertahanan yang dapat memicu perlombaan persenjataan dan ketegangan di kawasan. Dan yang kedua, Bapak Wapres meminta dukungan Australia untuk isu Palestina, termasuk isu yang terkait dengan pengakuan terhadap Palestina. Untuk ASEAN India, kemitraan ASEAN India ini sudah menjadi bagian penting dalam membangun kawasan yang damai, makmur, stabil. 3 bidang yang ditekankan, pertama kerjasama maritim. Indonesia mendorong kerjasama konkret di bidang konektivitas maritim, ekonomi biru termasuk infrastruktur perikanan. Kemudian yang kedua adalah ketahanan pangan. Kita juga mendorong implementasi komitmen bersama penguatan ketahanan pangan, terutama dalam menanggapi krisis yang sudah diadopsi tahun lalu. Kita sudah memiliki komitmen kerjasamanya tahun lalu pada saat Indonesia menjadi tuan rumah atau menjadi chair ASEAN. Dan yang ketiga, penguatan kerjasama dalam kerangka AOIP, khususnya memastikan bahwa inisiatif Indo-Pasifik yang digagas oleh India, karena India juga memiliki inisiatif yang serupa, itu dapat mendukung AOIP kita. Dan untuk ASEAN India ini ada 4 dokumen yang dihasilkan, termasuk komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama konkret yang tertuang dalam Comprehensive Strategic Partnership ASEAN India. Terakhir dengan Kanada, Indonesia berfokus pada 2 hal. Yang pertama, peningkatan kerjasama ekonomi, termasuk mendorong agar perjanjian perdagangan ASEAN-Kanada dapat diselesaikan tahun depan. Kita sedang melakukan negosiasi dan Indonesia berharap negosiasinya dapat diselesaikan tahun depan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama ketahanan pangan. Indonesia menyampaikan kehadiran kantor pertanian dan agripangan Kanada di kawasan perlu dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi teknologi pertanian dan sistem pangan yang berkelanjutan. Untuk ASEAN Kanada ada 2 dokumen yang dihasilkan terkait dengan penguatan konektivitas dan ketahanan kawasan. Jadi secara wrap up dalam 7
pertemuan ini dihasilkan 31 outcome documents. Jadi itu yang perlu atau dapat saya sampaikan untuk hari ini teman-teman.